Jadi di sini yang mau diperiksa siapa ya? Ini ada anak saya Pak Yoga. Jadi anak saya ini giginya patah Pak. Di depan. Terus sakit gitu. Usia anak bapak ini berapa? Usianya 9 tahun. 9 tahun, oke. Untuk kesibukan sehari-hari anak bapak? Sekolah. Sekolah juga? Sekolah Kelas berapa? kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Untuk alamat di mana, Pak? Alamat di Jalan Matus. Jalan Matus. Jadi tadi keluhan anak bapak giginya ada patah ya, Pak? Iya, betul. Oke. Mungkin bisa diceritakan gimana kejadian awalnya, Pak? Jadi kerja habis jatuh terus patah. Itu sudah sejak kapan, Pak? Satu jam yang lalu. Itu lokasi yang patahnya di mana ya, Pak? Di depan pas di depan. Boleh bisa lihat dulu? Mungkin itu apakah disertai rasa sakit atau nyeri? Sakit banget sih Pak. Mungkin bisa diberi 10 sakit sekali mungkin, Pak. Oke, apakah nyerinya ini mengganggu aktivitas sehari-hari anak bapak? Ya, dia suka Berapa lama nih durasinya muncul jika sakit gitu? Apakah ada rasa memperparah atau memperingan rasa sakitnya itu, Pak? Apakah ada keluhan lain mungkin seperti demam mungkin, Pak, atau yang lain? Yang tidak ada gitu. Sebelumnya apakah anak bapak ini pernah dirawat ke dokter gigi sebelumnya? Belum pernah. Ini pertama kali berarti. Iya. Oke. Untuk sikat gigi anak bapak dalam sehari-hari berapa kali, Pak? Oke. Dalam 1 tahun terakhir apakah anak bapak ini pernah dirawat inap di rumah sakit? Oke, apakah anak bapak ini ada alergi terhadap makanan mungkin? Alergi terhadap obat-obatan? Apakah ada konsumsi obat-obatan rutin? Sebelumnya mohon maaf, apakah orang tua dari anak bapak ini atau bapak sendiri ada riwayat penyakit sistemik atau penyakit dalam seperti tekanan darah tinggi atau penyakit gula, Pak? Ya, berarti alhamdulillah sehat, Pak. Untuk pola makan anak bapak ini dalam sehari-hari bagaimana, Pak? Apakah sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi? Apakah sering minum minuman dingin atau makanan manis? Apakah anak bapak ini rutin mengonsumsi air putih atau mengonsumsi air putih dalam sehari mencapai 2 liter? Apakah rutin konsumsi air putih 2 liter per hari anak bapak? Kalau 2 liter mungkin nggak nyampe ya dok ya, 14 gitu. Apakah anak bapak ini memiliki kebiasaan buruk seperti menggantakkan gigi atau mengunyah pada satu sisi gigi? Nggak ada sih dok kayaknya. Tidak ada, oke. Mungkin tadi setelah saya lakukan komunikasi, jadi anak bapak ini giginya patah baru 1 jam ya, Pak. Oke. Dan juga tadi mengganggu aktivitas dan juga lokasi tadi di bagian depan ya, Pak. Dan untuk kunjungan ke dokter gigi juga baru pertama kali untuk anak bapak ya. Dan juga sikat giginya 2 kali sehari dan belum pernah belum pernah rawat inap di rumah sakit dalam 1 tahun terakhir. Dan untuk orang tua alhamdulillah sehat. Saya izin melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah, Pak. Jadi setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, jadi ditemukan adanya gigi yang patah pada anak bapak. Jadi berdasarkan
komunikasi yang kita lakukan tadi Pak dan pemeriksaan tadi bisa disimpulkan bahwa kondisi gigi pada anak Bapak ini itu disebut dengan pulpitis irreversible simptomatik yang disertai fraktur elis kelas 3 atau adanya gigi yang patah sudah sampai ke bagian terdalam gigi, yang dimana di bagian terdalam gigi itu terdapat syaraf di dalamnya. Mungkin sebelum saya lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Untuk gigi itu bisa dipertahankan ya? Nah, oke. Dicabut gitu. Oke. Nah, gigi tersebut sebenarnya dapat bisa kita pertahankan karena dari hasil pemeriksaan tadi masih terdapat syaraf lain, terdapat syaraf gigi yang sehat atau belum terinfeksi, jadi bisa dipertahankan dengan perawatan pulpotomi parsial namanya Pak. Jadi itu kita hanya bagian jaringan atau syaraf yang terinfeksi yang dihilangkan saja Pak. Yang masih sehat kami rawat untuk kelanjutan perkembangan gigi adiknya karena umurnya masih 9 tahun dan biasanya pada usia ini akar giginya tuh belum tertutup sempurna gitu. Nah, untuk perawatan ya Pak, mungkin karena gigi yang patahnya ini tadi yang menyebabkan bagian dalam giginya itu terbuka dan mengalami peradangan. Rasa sakit yang dirasakan anak Bapak ini itu dapat dihilangkan secara total dengan pemberian obat pereda nyeri Pak. Nah, untuk perawatan yang bisa kita lakukan untuk kasus seperti ini itu adalah pulpotomi parsial Pak, yaitu pengambilan sebagian saraf pada bagian yang sudah terinfeksi untuk menjaga vitalitas dari gigi anak Bapak ini. Nah, jadi perawatan ini bisa dilakukan selama beberapa kali kunjungan, minimal itu 2 kali kunjungan. Yang pertama itu bisa perawatan pulpotomi dan tumpatan sementara, lalu kita kontrol dan tumpatan permanen Pak. Nah, oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, mungkin apakah ada yang ingin tanya lagi? Untuk tahapan perawatan pulpotomi tadi itu bagaimana ya? Oke, mungkin bisa saya jabarin terlebih dahulu terkait tahapan. Yang pasti kita anestesi terlebih dahulu biar anak dapat merasa nyaman, tidak sakit saat dilakukan tindakan. Setelah itu kita open access, jadi itu giginya diukur terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengambil sebagian jaringan pulpa di bagian giginya dengan alat yang namanya eskavator Pak. Setelah itu kita kontrol pendarahannya. Setelah itu kita aplikasikan bahan pulpotomi. Nah, bahan pulpotomi itu seperti kalsium hidroksida. Nah, setelah itu kita lakukan tumpatan sementara. Itu banyak bahannya, kita jelaskan lebih Pak. Setelah itu kita lakukan kontrol. Kontrol itu kita mengecek vitalitas giginya. Setelah itu proses penyembuhannya, apakah ada gejala ataupun yang lainnya. Setelah itu kita lakukan restorasi permanen dengan bisa dengan resin komposit, bisa dengan JIC dan lain-lain. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tanya lagi Pak? Udah cukup sih. Oke. Mungkin karena kasusnya sudah termasuk ke dalam pegawai daruratan ya Pak, sehingga untuk perawatannya bisa kita lakukan pada saat ini juga. Setelah itu diharapkan tetap menjaga kebersihan gigi dan mulutnya dengan mengikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Lebih berhati-hati lagi dalam beraktivitas, serta tidak lupa kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mungkin dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Setelah ini kita akan perawatan lebih lanjut ya Pak. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.